share screen ya. Mohon izin. Sudah terlihat belum slide-nya, Mas? Oke, Mbak, sudah. Oke ya. Sebentar, saya slideshow dulu. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Mbak. Oke, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaannya telah hadir di acara pada hari ini yang diadakan sama Aksi Taruh Indonesia. Saya juga mau makasih nih sama Aksi Taruh Indonesia karena sudah mengundang saya. Karena sebenarnya saya belum seperti yang tadi saya bilang ya, saya bukan pakar, tapi saya pernah belajar pada pakarnya, dan mudah-mudahan ilmu yang saya share hari ini, yang kita diskusikan hari ini bisa berguna untuk kita semua. Nah, mudah-mudahan saya juga mendoakan agar Bapak dan Ibu sekalian senantiasa dalam kondisi sehat, walafiat gitu ya, terus juga keluarganya juga semua sehat. Pokoknya dalam kondisi pandemi ini kita harus saling mensupport ya untuk kita bisa survive gitu. Jadi harus saling support seperti itu. Nah, hari ini saya mau share cerita sedikit tentang kimchi. Itu kimchi ini apa sih? Kimchi itu sebetulnya sayuran difermentasi dan ini udah sehat, enak lagi gitu ya, sehat dan lezat gitu. Nah, kita bedah nih satu-satu. Kenapa sih dia bisa dibilang sehat? Kenapa dia bisa enak juga rasanya? Kenapa bisa seunik itu? Oke. Tapi sebelumnya saya mau izin perkenalan lagi mungkin ya, biar lebih kenal gitu. Tak kenal maka tak sayang, biar disayang. Jadi ayo kita kenalan dulu. Ya. Oke, jadi nama saya Novia Syari Intan. Saya domisilinya sekarang di Bandung, di Sukajadi, dekat PVJ. Kalau barangkali Ibu Bapak tahu. Saya dari lahir di Bandung, kebetulan belum pernah kemana-mana, jadi orang Bandung banget. Pendidikan terakhir saya S1 Mikrobiologi ITB, tapi alhamdulillah sekarang lagi S2 juga, Bioteknologi, sama di ITB juga. Insya Allah bulan April nanti di wisuda, jadi mohon doanya juga supaya lancar, seperti itu. Nah, untuk pengalaman saya, ini yang saya tulis terkait dengan makanan fermentasi saja ya, ini ada saya pernah jadi asisten laboratorium proyek mikrobiologi dan kebetulan modul yang saya pegang itu tentang makanan fermentasi. Itu macam-macam dan seru sekali. Anak-anak juga antusias gitu ya kalau makanan fermentasi itu karena bisa dimakan. Karena biasanya kita nge-lab tapi nggak boleh dimakan gitu ya, karena berbahaya. Kalau makanan fermentasi justru sehat gitu. Kemudian saya pernah juga jadi asisten laboratorium mikrobiologi analitik. Ini tentang sebenarnya tentang pengujian mikroba, tapi kami lebih senang ke objeknya itu makanan, karena balik lagi makanan itu daya tariknya luar biasa ya, bisa dimakan, bisa bikin kenyang, bisa bikin sehat, bisa dijual juga dapat uang yang banyak gitu kan, sangat mantep lah ya pokoknya makanan fermentasi ini. Ini ada kontak saya, mangga Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut atau gimana, saya juga sangat open sekali terhadap diskusi gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita ke kimchi, kita harus tahu kenalan dulu mungkin dengan proses fermentasi makanan ini apa sih gitu. Ayo kita kenalan dulu. Nah, yang pertama pengertiannya adalah suatu teknik pengolahan makanan dari bahan pokok menjadi makanan siap saji. Maksudnya siap saji itu bisa dimakan gitu langsung, bukan bahan mentah seperti itu, bahan sangat mentah gitu. Nah, kemudian ini menggunakan mikroorganisme tertentu. Nah, mikroorganismenya ini seperti bakteri, ragi, dan kapang. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali ya dengan misalnya pembuatan roti, dengan kan ditambahin ragi ya, ragi untuk bikin kue seperti itu. Itu termasuk mikroorganisme loh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya memang sudah terkenal sekali fermentasi makanan ini, bukan hal yang aneh gitu. Kemudian tujuannya nih apa sih? Kenapa orang berpikir untuk memfermentasi makanan? Itu karena ada beberapa tujuan. Ini salah 4-nya nih ya, saya tunjukkan. Ada yang pertama mengawetkan makanan tentunya, karena setelah difermentasi ini makanan itu jadi mengandung zat-zat yang bersifat antimikroba juga. Antimikroba terhadap mikroba yang menyebabkan basi gitu, menyebabkan makanannya jadi rusak sehingga jadi lebih awet ya makanannya. Kemudian juga akan memperkaya nutrisi. Kenapa? Karena
nanti mikroba-mikroba yang berperan dalam makanan ini dia akan meningkatkan kadar nutrisi dari makanan. Kemudian juga untuk meningkatkan variasi makanan. Nah, ini kan adalah suatu langkah yang sangat kreatif ya Bapak Ibu. Kita bisa membuat memunculkan aroma yang unik, kemudian teksturnya yang unik juga, rasanya juga enak dan unik gitu. Kemudian juga mengurangi waktu pemasakan, di mana makanan fermentasi ini sudah setengah diproses sama mikrobanya gitu. Kemudian manfaatnya apa sih sebetulnya kita mengkonsumsi makanan fermentasi? Kalau nggak bermanfaat kita nggak usah makan ya Bapak Ibu. Ini karena dia bermanfaat dan juga rasanya juga sangat enak gitu ya. Jadi apalagi banyak manfaatnya, ini baik sekali gitu. Nah, yang pertama adalah untuk meningkatkan kesehatan pencernaan. Nah, pencernaan ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi nggak cuma kalau kita masalah pencernaan, kita masalah dibuang air besar misalnya. Nggak cuma itu aja. Ternyata kalau kita punya masalah pencernaan, itu ngaruh juga sama imun kita, sama produktivitas kita, sama mood kita. Jadi sangat beragam sekali dari dampak dari pencernaan ini gitu. Kemudian, nah ini penting sekali ya, memperkuat imun. Kita lagi di masa pandemi seperti ini, banyak sekali ya yang menyarankan kita untuk senantiasa mengkonsumsi suplemen, vitamin, apapun pokoknya yang meningkatkan imun katanya. Nah, imun ini sangat penting untuk kita bisa melawan penyakit-penyakit yang ada gitu. Kemudian juga mempermudah proses pencernaan jelas, kemudian mendukung kesehatan mental. Ini kok aneh ya? Kok makanan kok bisa mempengaruhi mental gitu? Apa hubungannya? Nah, jadi Bapak Ibu, ada banyak penelitian yang menemukan bahwa misalnya nih ya, kita mengkonsumsi makanan yang kaya akan probiotik. Nanti probiotik saya jelasin lagi itu apa. Ini akan mempengaruhi mood kita dan mengurangi kecemasan. Nah, keren banget kan makanan-makanan fermentasi ini gitu ya. Kemudian untuk menjaga berat badan juga, ini kebetulan untuk yang pada diet karena pandemi kan di rumah terus ya, agak susah gitu olahraga, gerak ya, jadi naik terus berat badan. Ini juga bisa baik untuk mengontrol berat badan gitu. Nah, fermentasi ini ada dua jenis ya dari segi mikroba yang memfermentasinya, ada jenis alami, ada juga yang terkontrol. Ini maksudnya bagaimana? Jadi kalau fermentasi alami itu fermentasi yang kita melakukannya itu tidak harus memasukkan mikroba dari luar. Contohnya, kan kalau kita yang mungkin familiar yang tadi roti ya. Kalau roti kan kita harus kalau roti kita masukkan ragi ya, berarti itu kan terkontrol. Kita memasukkan sesuatu mikroba sengaja ke dalam makanan kita gitu. Kalau alami ini tidak, jadi kita cuma mengandalkan saja mikroba-mikroba yang memang sudah ada di makanan tersebut gitu ya, di bahan tersebut. Sebentar, oke. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, jadi makanan fermentasi ini biasanya yang mengkonsumsi itu adalah orang-orang yang betul-betul sadar tentang kesehatan. Gitu. Kalau kita lihat ya, contohnya ini di mana ya kalau bisa ditebak? Di Jepang ya Bapak Ibu, ini di Jepang. Anak-anak di Jepang itu mereka disuruh sama orang tuanya, dianjurkan untuk mengonsumsi yang namanya natto. Natto ini apa sih? Natto ini kayak semacam olahan kacang kedelai, difermentasi juga, dan ini telah terbukti mengandung banyak sekali nutrisi yang sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak, dan juga nggak cuma anak-anak aja, tapi untuk orang dewasa juga natto ini sangat banyak manfaatnya gitu ya. Kita lihat ya, Jepang itu negara yang sangat maju dan orang-orangnya juga jarang sekali yang misalnya obesitas atau penyakitnya gimana gitu ya karena dietnya kurang bagus, enggak. Jadi orang-orang Jepang nih makannya bersih sekali, sehat sekali, dan mereka banyak sekali mengkonsumsi makanan fermentasi. Nah, ini kita lihat contohnya nih ya, sarapannya orang Jepang tuh kayak apa sih sarapan orang-orang yang cerdas gitu ya, sehat gitu. Ini di sini kita bisa lihat ini ada natto yang ini ya, yang ini. Jadi di sarapannya itu ada natto, kemudian ini ada acar juga difermentasi.
Kemudian ada miso. Miso juga difermentasi. Jadi di satu dish-nya aja nih ya, satu kali makannya aja nih udah lengkap banget nih. Udah makanan fermentasinya juga banyak gitu. Nah, contoh lainnya apa ya? Contoh lainnya misalnya di Korea juga ya, orang-orangnya juga kan jarang yang obesitas, jarang yang sakit-sakitan, gimana, pokoknya orangnya sehat, pintar, produktif gitu kan. Mereka juga banyak mengonsumsi sayur-sayuran, dan diantaranya dijadikan makanan fermentasi, seperti itu. Ini kemudian, nah tadi kan kita udah tahu ya, ada yang fermentasi alami, ada yang fermentasi terkontrol. Nah ini, saya mau ajak Bapak Ibu buat lihat-lihat nih, berbagai makanan fermentasi ini ada apa aja sih. Ini pertama, ini ada asinan sayur. Nah ini asinan sayur Betawi, kebetulan mama saya dari Betawi ya, jadi sangat suka sekali nih konsumsi ini. Dan sayur-sayurannya, komponen-komponen asinan ini juga sudah difermentasi terlebih dahulu ya, diasinkan gitu. Kemudian ini ada makanan, ada semacam kalau orang bilang yogurtnya Minang gitu ya. Ini dibuat dari susu fermentasi. Kemudian ada tempoyak, ini terkenal banget ya. Di tempoyak ini dari duren. Duren loh Bapak Ibu, duren difermentasi bisa dijadikan teman makan nasi gitu. Unik banget ya. Dan semua ini fermentasinya fermentasi yang alami. Jadi kita nggak perlu memasukkan sengaja kultur atau mikroorganisme seperti itu. Selanjutnya ada keju. Keju kita makan ya sehari-hari. Keju juga makanan fermentasi loh Bapak Ibu, dari susu. Kemudian tape. Nah ini tape terkenal banget nih ya di Bandung ya, di tempat saya. Tapenya dari singkong. Ada juga yang dari ketan juga ada ya, seperti itu. Tape ini juga makanan fermentasi. Tapi kalau untuk bikin tape itu ditambahin dengan raginya ya. Jadi ini terkontrol. Ini brem Solo. Ini kesukaan mama saya juga nih. Jadi brem Solo juga kan dari air tape ya. Itu adalah makanan fermentasi juga. Kemudian yogurt. Ini yogurt adalah salah satu makanan fermentasi yang udah ada di mana-mana banget gitu. Kita masuk warung juga ada yang jualan yogurt gitu. Nah, ini tempe, makanan sehari-hari dong tentunya ya Bapak Ibu. Ini juga sumber protein yang sangat bagus buat semua kalangan, dan juga harganya murah sekali ya tempe. Padahal manfaatnya ini luar biasa. Ini kalau di luar negeri ya Bapak Ibu, tempe ini harganya mahal sekali, bisa $3 satu seperti ini ya, $3 itu kalau dijadiin rupiah sekarang berapa ya? Sekitar 42.000 mungkin ya, itu mahal sekali. Kalau di sini murah gitu. Nah, ini dia bintang kita hari ini adalah kimchi, Bapak Ibu. Kimchi. Kenapa sih? Kenapa hari ini mungkin temanya dipilihin sama Aksitaru ya, kimchi. Tapi kimchi ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu, dia adalah makanan fermentasi yang paling gampang dibikin mungkin ya. Salah satu yang paling gampang, bahannya juga murah, dan banyak juga bisa ditemukan, dan nggak usah pakai alat khusus, nggak usah beli mesin khusus, nggak usah. Itu semua kimchi ini mudah aja bisa dibuat di rumah dengan mudah gitu. Nah, ini kita kenalan ya lebih jauh sama kimchi, Bapak Ibu. Jadi kimchi ini adalah makanan tradisional Korea. Berupa asinan sayur. Loh, kok asinan? Ya memang asinan sayur ya. Kimchi ini jadi ternyata mereka nih makanannya nggak jauh-jauh sama kita tadi. Ada kan asinan sayur juga ya. Indonesia juga punya asinan sayur. Nah ini asinan sayurnya khas Korea. Dan Korea itu sangat suka sama cabenya gitu ya. Sama mereka senang banget makanan pedas-pedas. Jadi ini kayak akan dia banyak nambahkan cabai juga, diberi bumbu pedas gitu ya. Biasanya dihidangkan sebagai lauk pauk. Jadi bahkan ya kalau saya lihat di drama Korea nih ya Bapak Ibu, lagi rame nih, apalagi yang ibu-ibu nih kayaknya seneng nih nonton drama Korea ya. Jadi orang tuh makan nasi sama kimchi aja udah seneng. Udah, jadi nggak usah beli ayam, nggak usah beli daging gitu ya. Nasi sama kimchi aja udah seneng. Karena memang dari kecil sudah dibiasakan makan kimchi gitu. Terus bisa juga dijadikan bumbu untuk nasi goreng, ramen gitu ya. Nah, kimchi ini bisa dibuat dari sawi putih atau lobak. Dan kalau mau sayuran lain sebenarnya bisa juga. Sayuran lain bisa, tapi nanti kita lihat ya, ada yang lebih enak, ada yang kurang enak mungkin. Kemudian ada, dia tahan 1 minggu di suhu ruang dan 3-6 bulan di kulkas. Nah, kenapa sih harus di kulkas gitu ya? Nanti mungkin saya bisa jelaskan lebih lanjut. Terus dia
kaya akan vitamin dan mineral gitu. Jadi asik banget ya makan kimchi tuh udah bikin kenyang, terus dia enak, kemudian juga banyak nutrisinya gitu. Kenapa sih kimchi ini baik untuk kesehatan? Nah, ini yang tadi saya bilang ya, karena mengandung bakteri baik atau probiotik. Probiotik ini contohnya paling sering adalah lactic acid bacteria atau bakteri asam laktat. Contohnya ini ya, ada Lactonostoc, ada Lactobacillus plantarum gitu ya. Kita lihat lebih lanjut. Nah, perannya probiotik ini apa? Jadi kalau manusia itu dibilang manusia hidup sendiri itu salah sekali, Bapak Ibu. Di dalam tubuh kita tuh ada kehidupan. Bukan hamil ya tentunya Bapak Ibu, tapi ada kehidupan berupa mikroorganisme ini. Jadi mikroorganisme ini dia hidup di tubuh kita, tapi jangan takut ya Bapak Ibu, dia nggak membuat kerusakan, malah dia yang membantu kita untuk bisa hidup sampai sekarang gitu bahkan. Dia ini banyak berperan dalam usus kita ya, salah satunya untuk bisa mencerna makanan, menghasilkan vitamin yang tubuh kita nggak bisa sintesis sendiri. Kemudian dia juga menghindarkan kita dari bakteri yang jahat gitu. Bisa dibayangkan mungkin ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya suatu rumah nih ya udah diisi sama orang luar akan sungkan ya untuk masuk ke dalam. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau di tubuh kita sudah ada probiotik, si bakteri jahat ini akan sungkan untuk masuk, susah gitu. Karena sudah dijaga nih ya, dijaga sama bakteri-bakteri baiknya gitu. Nah, ini kita langsung aja ya lihat cara bikinnya kimchi gitu ya, karena kita juga waktunya agak terbatas nih ya. Kita lihat videonya, nanti setelah ini saya akan tampilkan juga ada resepnya sama cara membuatnya, kita bedah satu-satu boleh. Oke ya, saya play dulu ya ini videonya. Jadi sawi putih dipotong-potong kecil seperti itu, atau sebenarnya nggak dipotong juga nggak apa-apa, sesuai selera aja. Terus dikasih garam. Nah, ini penting nih Bapak Ibu ya, dikasih garam, digarami dulu. Tapi tenang, nanti akan dicuci lagi kok. Jadi nggak akan asin sekali gitu ya. Nah, ini ditutup untuk ditunggu sampai layu. Jadi kita mau si sawinya ini layu. Nah, ini dibilas pakai air bersih, air keran. Ini katanya dia bilasnya 2 kali dengan air keran sama 1 kali sama air minum. Ini biar lebih bersih aja ya Bapak Ibu. Tapi kalau pakai air keran juga nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting airnya bersih dan tidak terkontaminasi kotoran gitu ya. Dicuci sampai bersih, sampai garam-garamnya ini nggak terlalu banyak lagi gitu. Nah, ini untuk membuat bumbunya. Jadi ini pakai tepung, ini tepung beras ya maksudnya Bapak Ibu. Tepung beras, lalu kasih garam sedikit, kaldu bubuk buat bikin gurihnya aja. Kemudian diaduk sampai mengental. Nah, ini akan jadi bahan untuk sausnya si kimchi yang yang agak-agak konsistensinya agak kental seperti itu ya. Aduk-aduk-aduk. Ini gampang sekali ya Bapak Ibu, cuma larutin aja tepung beras, terus kasih garam dikit, si air diaduk sampai kental, udah tinggal nanti kita campur sama bumbu-bumbunya gitu. Ini ada bumbunya, ada bawang putih, pastinya ada ya di dapur ibu-ibu, ini bawang putih, dihaluskan sampai halus biar dia gampang juga merata sama pastanya tadi, si tepung beras tadi.
Nah, ini nih cabai bubuk yang pedas tadi ya, ini bisa diatur sesuai preferensi Bapak Ibu, pengen pedas, pengen nggak terlalu pedas juga bisa diatur, terserah. Nah, terus ini dia ditambahin daun bawang ya. Daun bawang dipotong aja, terus dicampur sama si adonan tadi dan sawinya juga gitu. Ini diaduk-aduk sampai rata, benar-benar dipastiin semua lembarnya daun itu kena sama bumbunya. Biar fermentasinya itu berjalan dengan baik dan rasanya juga merata gitu ya. Nah, lalu bisa dimasukkan ke kontainer, ini bisa plastik, bisa kaca juga, bisa sebenarnya lebih disarankan kaca ya Bapak Ibu, cuma plastik juga nggak apa-apa. Terus ditutup. Tinggal ditaruh di suhu ruang aja, di ruangan seperti itu, selama 2-3 hari. Udah cuma dicampur-campur aja gitu ya Bapak Ibu, nggak ada hal yang teknis sekali atau pakai alat gitu, nggak sama sekali. Tuh, kalau udah difermentasi, kita bisa lihat bentuknya jadi beda ya, jadi lebih layu, terus juga ada airnya dan ada buih-buihnya, kayak ada gelembung-gelembung udaranya gitu ya. Nah, rasanya ini sudah asam, biasanya asam dan aromanya juga lain gitu ya. Nah, setelah jadi ini disimpan di lemari pendingin gitu. Nah, kenapa sih harus ditaruh di lemari pendingin lagi gitu ya? Karena fermentasinya ini akan terus berjalan kalau Bapak Ibu menyimpan kimchinya di suhu ruang gitu. Jadi biar kita menstop si fermentasinya ini, biar nggak tambah asam, kita bisa taruh di kulkas dan kita bisa keluarkan kalau kita mau dimakan aja gitu, baru dikeluarkan dari kulkasnya gitu. Baik, sekarang kita lihat ya satu-satu. Nah, ini boleh Bapak Ibu boleh di screenshot ya, atau boleh dicatat mungkin, atau nanti saya kasih ini ke Mas Eko juga, bisa di-share resepnya gitu ya. Ini ada bahan-bahannya yang tadi sudah dijelaskan, tapi ada yang opsionalnya nih ya. Opsional itu pilihan, Bapak Ibu boleh tambahkan, boleh tidak. Ini sekali lagi sesuai dengan preferensi Bapak Ibu ya. Bisa ditambahkan kecap ikan juga, tujuannya biar tambah gurih, biar kalau kata orang Jepang tuh umaminya keluar gitu ya. Itu karena kecap ikan ini. Lalu pakai tambahan gula pasir. Nah, biasanya kalau ditambahkan lagi gula pasir, fermentasinya jadi lebih cepat. Jadi sekitar 8 jam sampai semalam juga udah jadi tuh ya kimchinya. Lebih cepat nih kalau ditambahin gula pasir. Terus profil rasanya juga berbeda. Kemudian bisa ditambahin jahe juga kalau lebih mau yang aromatik ya. Jahe kan sangat wangi juga, biar nggak biar rasanya lebih khas gitu ya jahe. Kemudian bisa pakai bawang bombay juga. Sebentar. Oke, bisa pakai jahe juga, bawang bombay ya, atau enggak kalau mau ditambahin sayur lain, ini ada juga yang bikin kimchinya pakai sayuran lain. Contohnya tadi ya ada daun bawang, kemudian ada wortel, lobak, kucai, ini bisa ditambahkan sesuai selera Bapak Ibu. Mau dicampur juga boleh, mau dipisah misalnya wortel aja, lobak aja, sawi aja, ini boleh juga. Jadi ini benar-benar terserah sama keberadaan bahan dan seleranya Bapak dan Ibu. Tentunya rasanya semuanya berbeda gitu. Ini untuk langkahnya, nanti mungkin kalau agak bingung boleh ditanyakan ya, saya coba agak cepat aja. Jadi ada tahap 1 sawinya, pertama dia digarami dulu. Digarami ini sampai gimana sih gitu ya. Kita ngeceknya gampang banget Bapak Ibu. Jadi kan sawi itu punya batang ya, yang bagian putihnya itu ya. Kalau bagian putihnya itu kita tekuk, dia sudah tidak patah, berarti itu sudah bagus. Jadi kita ceknya seperti itu. Tapi kalau ragu-ragu gitu, pokoknya tunggu aja 2 jam, itu sudah bisa digunakan. Udah layu ya, kita tunggu sampai layu. Kemudian dibilas, nah ini dibilasnya harus betul-betul sampai bersih gitu ya, 3 kali gitu. Supaya kadar garamnya juga
berkurang. Kalau tadi nggak dicuci, nanti rasanya sangat asin, Bapak Ibu, dan fermentasinya juga nggak bagus gitu, karena terlalu kadar dari garamnya terlalu tinggi. Kemudian untuk tahap 2 nih, pembuatan bumbunya nih gampang sekali ya Bapak Ibu, tinggal kita masukin air, masukin tepung beras, panasin sampai mengental ya, terus campurkan tadi sama bawang putih yang sudah dihaluskan, bumbu-bumbu lain ya, ini ada yang opsionalnya tadi boleh dimasukin, sama bubuk cabai. Nah, bubuk cabainya nih biar lebih enak bisa pakai bubuk cabai Korea, tapi kalau nggak ada, saya juga pernah nyobain pakai bubuk cabai yang di pasar juga nggak apa-apa kok, rasanya tetap enak. Diaduk aja ya sampai rata, terus tahap 3-nya dilumuri sawinya dengan bumbu, lalu disimpan di wadah yang tertutup. Nah, lamanya fermentasi ini betul-betul sesuai selera Bapak Ibu. Kalau orang Korea tuh biasanya sampai seminggu gitu ya, naruh kimchi tuh ya di luar. Tapi kan beda ya kondisinya. Kalau kalau di sana juga kan dia biasanya bikin musim dingin, jadi suhu ruangannya juga sekitar nggak musim dingin ya, mungkin musim gugur gitu ya, yang suhunya itu sekitar 18-19 derajat, itu beda ya. Kalau suhu ruangan kita kan mungkin 23. Nah, suhu juga berpengaruh nih terhadap lamanya fermentasi gitu. Jadi bisa dari 8 jam sampai 2 hari nih ya. Kalau lebih dari 2 hari biasanya rasanya udah terlalu asam. Dan kita nggak terbiasa ya untuk makan sesuatu yang terlalu asam. Kalau di lidah orang Indonesia mungkin 2 hari itu udah maksimal gitu. Jadi ini bisa dicoba-coba dulu aja sama Bapak Ibu. Jadi habis 8 jam dicobain misalnya, oh udah cukup asam, oh ya udah tinggal dimasukin ke kulkas aja. Jadi ketika Bapak Ibu sudah merasa sudah cukup asam, langsung masukin ke kulkas aja, ke pendingin, biar fermentasinya stop. Kalau Bapak Ibu taruh di suhu ruang lagi, nanti fermentasinya akan terus berlanjut dan rasanya akan lebih asam gitu. Nah, ini tadi ya sudah saya bilang setelah fermentasi simpan kimchi di lemari es gitu ya. Nah, gimana Bapak Ibu? Ini udah cukup kebayang lah ya, kebayang, dan karena gampang sekali membuat kimchi ini seperti membuat acar gitu ya. Kalau kita sering lihat gitu, orang-orang Indonesia juga makan acar sering. Cuma bedanya kalau acarnya itu kan kalau acar-acar di tukang sate gitu ya, ditambahin cuka gitu kan. Kalau ini asamnya dia menghasilin sendiri dan lebih sehat juga tentunya gitu. Gitu Bapak Ibu. Dan saya mau lanjut ke slide selanjutnya. Nah, oke. Nah, kimchi ini kan tadi saya bilang ya bisa buat side dish gitu ya, untuk sebagai teman makan gitu, biar kalau misalnya kalau kita makan daging biar nggak enak gitu ya, pakai kimchi, kan kimchi rasanya segar, asam gitu. Nah, kimchi juga bisa dikreasikan jadi berbagai masakan nih ternyata Bapak Ibu, meskipun memang paling bagus sih kalau dimakannya nggak usah dipanasin dulu ya, karena kan tadi ada bakteri-bakteri baiknya, sayang gitu kalau nantinya kena panas jadinya mati bakteri baik, padahal dia mau memberikan manfaat gitu buat tubuh kita kan. Tapi kalau lagi iseng aja gitu ya, lagi bosan atau enggak mungkin jadi bahan usaha gitu ya untuk Bapak Ibu, ini bisa dijadikan beberapa makanan, contohnya nasi goreng. Nasi goreng kimchi, nah ini terkenal banget Bapak Ibu, dan sekarang tuh milenial ya, anak-anak muda gitu ya, suka banget nih sama makanan Korea kayak gini gitu. Jadi contohnya dibikin nasi goreng. Ini gampang banget bikinnya seperti nasi goreng biasa. Terus ada ini nih, pangsit atau mandu, atau kita taunya mungkin dimsum gitu ya, semacam dimsum. Ini isinya kimchi nih. Jadi pas dimakan itu rasanya ada kenyal-kenyalnya dari si terigunya ini ya. Sama dalamnya tiba-tiba ada ada aroma yang khas, kemudian juga tekstur yang unik gitu ya dari kimchi, ini juga enak sekali. Terus ada sup kimchi, ini biasanya kalau misalnya hujan-hujan gitu ya, lagi pengen anget-anget, bisa juga ditambahin ke kimchi, pakai tahu, pakai telur. Ini juga bahannya yang sehari-hari aja yang ada di lemari es kita biasanya ya. Terus ini ada kimchi jjigae, ini juga sama ya kayak sup kimchi, tapi dia lebih kental. Dia biasanya pakai tambahan lagi, pakai maizena gitu ya, biar lebih kental. Terus ada kimchi ramen, ini kayak bikin Bapak Ibu, saya sebut merek ya, Indomie gitu ya. Indomie terus pakai ramen gitu. Rasanya tuh lebih apa ya, biar nggak bosen, lebih asem, lebih seger. Ini biasanya kalau ibu-ibu Bandung ya Bapak Ibu,
kalau siang-siang tuh mereka nyari yang seger-seger. Dan kalau pikiran kita kan seger tuh apa ya? Es buah gitu ya. Tapi kalau kata orang Sunda tuh yang seger tuh yang asem, kayak bakso dikasih cuka gitu kan. Yang seger tuh seperti itu. Jadi kimchi ini juga bisa jadi alternatif. Terus kimchi pancake ini sebenarnya bagus aja ya namanya pancake, padahal dia bakwan sebenarnya. Bakwan tapi sayurannya diganti pakai kimchi. Nah, ini juga enak gitu ya. Oke, ini terakhir nih, slide terakhir dari saya. Aduh, punten jadi lama ya. Nanti kita bisa diskusi lagi kalau saya misalnya kecepatan, karena memang materinya juga lumayan ya, waktunya juga terbatas. Ini slogannya siapa ya? Aduh, saya nggak bisa sebut merek lagi nih ya. Tadi udah Indomie. Ini ada nih, cintai ususmu gitu ya. Biasakan konsumsi makanan fermentasi. Karena memang saya ingatkan lagi nih ya, Bapak Ibu, benefitnya itu sangat banyak gitu. Dan juga dia bisa bikin kita kenyang juga, bisa bikin kita sehat juga. Jadi tunggu apa lagi gitu ya. Biasakan konsumsi makanan fermentasi. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Novia atas pemaparannya Mbak. Ini dapat 2 logo ini, cintai ususmu dan selera rakyat ya Mbak ya. Iya dong. Ya. Ya, langsung saja Bapak Ibu yang ingin mungkin tanya ya, atau ini kendalanya apa gitu, ingin nanya ke Mbak Novia, silakan. Tapi sebelumnya saya ini nanya Mbak, ini kalau untuk sayuran lain bisa nggak ya kalau selain sawi ya? Oke, langsung dijawab aja ya Mas ya. Ya, boleh. Jadi kimchi ini sebetulnya banyak sekali jenisnya. Tapi yang paling ya sebenarnya saya nggak bisa bilang juga semua sayuran bisa jadi kimchi ya. Nanti saya ceritain ya. Jadi kimchi ini paling terkenal di Koreanya aslinya itu adalah dari sawi putih. Terus juga dia sering pakai lobak. Tadi saya udah sebut juga ya. Lobak kayak kalau di Bandung itu lobak seringnya dibikin soto gitu ya. Jadi bisa dari sawi, bisa dari lobak, kemudian juga ada yang bikin dari daun bawang saja gitu, daun bawang kimchi. Sebenarnya dari sayur macam-macam bisa. Cuma saya waktu itu pernah eksperimen ya Bapak Ibu, saya cerita juga. Saya pernah eksperimen di kampus bikin kimchi dari timun. Jadinya berair gitu. Jadi kurang enak gitu ya. Jadi yang paling bagus menurut saya baca-baca juga, jadi yang paling bagus itu bikin kimchi dari sayuran yang kering. Sawi kering ya, sawi termasuk yang kering gitu. Yang nggak banyak airnya, kayak tomat, timun, itu kan terlalu banyak air ya. Kalau sawi kan cenderung kering. Terus ada juga yang bikin dari bayam loh, ternyata kimchinya, cuma rasanya mungkin agak beda. Nah, yang paling enak emang dari sawi dan lobak gitu. Oke, ya. Thank you Mbak Novia. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengajukan via kolom komentar atau langsung open mic ke Mbak Novia juga. Silakan. Yakult ya Bu Desi ya. Aduh. Ya, bagus jargonnya soalnya. Iya. Desi ini dosen Mbak, jadi iya. Iya, tadi saya dengar ya? Juga. Makasih Bu Desi sudah datang. Boleh deh saya tanya ya Mbak Novia. Iya Bu, silakan. Oke, waktu saya lihat slide-nya di slide. Waktu saya lihat posternya ini saya tertarik karena memang aksi taru membuat sesuatu yang lain dari yang lain gitu. Ini pertama ini bisa jadi ide usaha buat orang yang tinggal di rumah gitu. Terus yang kedua ini bisa buat ide untuk bikin sesuatu yang lain. Nah, kalau pakai lobak Mbak yang kayak tadi itu, kalau pakai sawi kan dia dicuci dulu garam. Kalau lobak kira-kira sama nggak tahapannya sama apa enggak untuk bikinnya gitu. Terus yang kedua harus tepung beras ya, nggak boleh diganti misalnya tepung jagung atau sagu atau yang lain. Oke, thank you. Ya, makasih Mbak Desi. Langsung saya jawab aja ya Mas ya. Boleh, iya Mbak Novia. Oke. Makasih sekali pertanyaannya Bu Desi.
Jadi kalau untuk pakai sayuran lain itu tetap sama. Jadi ini kan ini fermentasinya secara alami ya Bu Desi ya. Secara alami artinya kita harus membuat suatu kondisi yang menguntungkan untuk bakteri-bakteri baik ini untuk bekerja. Nah, salah satu kondisi tersebut kita buat dengan menggarami dulu sayurannya. Jadi penggaraman ini punya andil yang sangat besar gitu ya untuk terbentuknya kimchi, karena penggaraman di awal ini satu, dia bisa melunakkan sayurannya sehingga nantinya bumbunya lebih mudah meresap, rasanya lebih bagus juga. Kemudian dia juga untuk menekan pertumbuhan bakteri-bakteri lain yang tidak kita inginkan. Jadi bakteri itu kan banyak ya, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang bahkan membuat penyakit gitu. Kita pengennya hanya bakteri baik saja yang bisa tumbuh. Nah, makanya kita seleksi nih. Salah satu caranya adalah dengan digarami tadi, seperti itu. Jadi penggaramannya ini tetap ya. Jadi tahap-tahapnya kurang lebih sama untuk mau pakai lobak atau pakai wortel, bawang daun juga daun bawang sama aja. Jadi harus digarami dulu, lalu nanti dicampur. Terus untuk tadi ya tepungnya, tepung beras. Nah, setahu saya ya Bu, kalau kimchi itu seringnya memang pakai tepung beras. Bahkan kalau di beberapa resep yang saya baca juga, ada orang yang pakai nasi bahkan. Jadi pakai digantinya kalau nggak ada tepung beras, dia pakai nasi. Jadi nasi di blender sampai halus gitu. Jadi sama aja. Intinya tuh sebetulnya dia fungsinya nasi dan fungsinya tepung beras ini kan untuk makanannya bakteri baik, biar dia mau kerja gitu ya. Jadi kita kasih dulu stimulus gitu, kasih dulu makanannya dia, nasi tepung beras. Kalau diganti mungkin cita rasanya bisa berbeda atau gimana. Saya juga kurang tahu, belum pernah nemu juga resep yang pakai tepung lain ya. Cuma yang paling bagus tepung beras. Benar Mbak Novia. Kebetulan saya dari Palembang nih ya. Jadi saya bisa buat tempoyak tadi. Kemudian di sini itu ada yang di sini ada yang namanya rusip. Rusip itu dia bahan fermentasi juga dari ikan. Jadi waktu dia difermentasi itu dikasih nasi dan garam. Jadi ikannya itu dibersihkan, nggak boleh ada air lagi, kemudian difermentasi. Nah, orang Palembang atau orang Sumatera Selatan tuh senang tuh makan itu ya. Dia juga pakai nasi. Mungkin itunya ya dari tepung beras atau nasinya itu yang jadi bahan itunya ya. Iya betul. Saya baru ingat tuh. Ternyata di sini juga kalau fermentasi dia pakai nasi, pakai itu gitu. Iya. Wah hebat Ibu bikin tempoyak, saya bikin gagal. Sebenarnya kalau tempoyak itu cuma garam aja, nggak perlu pakai apa-apa. Mungkin kondisinya ya kurang hanya garam. Gimana gitu. Ya, kurang bagus ya. Iya, kurang bagus. Dia dibuatnya lapis-lapis, harus lapis-lapis. Jadi jadi nggak bisa dicampur. Jadi misalnya duren terus dikasih garam, kasih duren lagi, kasih garam kayak gitu. Oh iya, sama kalau ada duren saya langsung makan Bu biasanya. Enak gitu. Kalau di Palembang yang dijadikan tempoyak bukan duren yang enak dimakan, justru duren-duren yang afkir ya. Kelas 3 lah ya. Jadi yang tidak terlalu enak ya, kelas 3 gitu. Terus yang rasanya kalau orang sini bilangnya rasanya campa. Campa itu tidak ada rasa gitu ya. Tawar ya Bu ya? Itu biasanya dibuat. Ya tawar, iya dia dibuat gitu, dibuat supaya nggak dibuang kan sayang. Makasih, Mbak, bagus banget, saya suka banget. Iya, thank you. Habis ini dicoba ya Bu ya, kimchinya ya Bu ya. Ya kayaknya gampang kok, nggak susah nih. Oke, ya. Gampang banget. Anti gagal, kalau kata resep-resep sekarang anti gagal gitu ya. Iya anti gagal benar. Ya, terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, barangkali penasaran apakah buah bisa difermentasi atau yang lain Bapak Ibu. Ini kan mayoritas sayuran ya. Kalau di desa Bapak Ibu potensinya buah, mungkin bisa nih tanya gimana metode fermentasi buah yang lain gitu. Silakan Bapak Ibu. Pak Marjoko mungkin, Pak Saifullah, Mbak Anis. Sambil nunggu ini kali ya Mas, tadi terkait dengan anti gagal tadi ya. Boleh, iya. Nah sebenarnya anti gagal memang kalau kita ikutin benar-benar ya tahapnya, tapi kan kadang kita suka lalai gitu, kayak paling juga nggak apa-apa gitu. Kita kayak semacam
ke-skip gitu langkahnya. Jadi tips and triknya gitu ya. Saya juga bikin kimchi beberapa kali dan sempat pernah mengalami yang aduh kurang bagus gitu ya hasilnya. Kenapa? Nah, ini nih. Jadi kesalahannya biasanya satu, dicucinya pas di awal kurang bersih. Jadi rasanya asin banget gitu ya. Terus yang kedua, habis dibilas tadi ya nggak ditunggu sampai airnya turun gitu. Jadi masih kayak basah-basah bekas dibilas, langsung dihajar aja campur sama bahan-bahan yang lain, itu juga kurang bagus ya. Jadi bagusnya ditunggu dulu sampai airnya betul-betul turun gitu. Nggak kering-kering banget nggak apa-apa, tapi ditunggu aja sampai kebanyakan airnya nih sudah terpisah dari sawinya gitu, baru nanti dicampur bumbu. Itu. Terus saya pernah juga kimchinya ini keaseman. Nah, itu tadi saya udah katakan juga, kalau sebenarnya kalau asam nggak asam itu kan relatif ya. Ini keasaman atau enggak gitu ya. Tapi karena saya nggak terlalu suka asam, jadi waktu itu saya fermentasinya sampai 3-4 hari, terus waktu dicek udah asam banget gitu. Nah, ini tinggal caranya tinggal dikurangin aja waktu fermentasinya gitu. Dicek-cek aja kalau sekitar berapa jam, misalnya 8 jam, terus juga overnight gitu ya, 16 jam gitu, dicoba lagi. Tapi pas mencoba ini jangan terlalu ini ya Bapak Ibu, kayak dibuka gitu terus dibuka lama gitu ya, terus disendokin beberapa orang gitu. Jangan, nanti terkontaminasi. Jadi cukup buka dikit aja, ambil sedikit, dirasain, belum, tutup lagi gitu. Jadi harus agak apik juga. Dan usahakan ini air yang semua peralatan yang dipakai itu sudah dicuci bersih, sudah dikeringkan gitu ya, biar nggak terkontaminasi. Dan kalau dari dibilang tertutup rapat, harus benar-benar tertutup rapat. Karena kita ini kan negara yang sangat, Indonesia ini negara tropis gitu ya. Kalau kata dosen-dosen saya tuh, Indonesia tuh di udaranya aja tuh banyak mikrobanya. Jadi gampang banget namanya kontaminasi yang bikin makanan jadi basi itu gampang banget. Sebenarnya kalau kita ke luar negeri yang agak lebih kering gitu ya udaranya, fermentasinya tuh lebih akan lebih aman gitu, karena jarang orang yang lebih gagal karena terkontaminasi gitu. Tapi karena kita di Indonesia, kita harus pintar-pintar nih ngakalinnya, jadi ditutup benar-benar bersih seperti itu. Apa lagi ya? Udah, kayaknya saya nggak kepikiran lagi. Mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu bisa mengingatkan memori saya mungkin barangkali. Ya ini Mbak, yang nanya Mbak. Iya, silakan. Mbak, makanan fermentasi ini aman nggak ya kalau yang punya mah gitu, dari Bu Nelwati, Bandung. Iya, halo Ibu siapa? Ibu Nelawati ya? Iya. Iya, halo Ibu Nelawati, terima kasih pertanyaannya. Aman nggak sih buat punya mah? Kebetulan ya Bu ya, saya juga punya mah. Malah saya tuh dulu pernah mahnya saking parah karena saya terlalu sibuk di kampus, ya gitulah ya Bu, anak mahasiswa kan suka kadang-kadang lupa gitu ya, terlalu asik gitu ngerjain tugasnya, sampai punya mah dan agak parah juga, sampai saya pernah iritasi lambung juga tuh, sampai hampir masuk rumah sakit juga. Nah, ternyata makanan fermentasi ini ya Bu, meskipun dia asam, tapi malah dia bagus gitu kalau kita konsumsi gitu. Jadi asamnya ini bukan tipikal asam yang akan merusak lambungnya Bapak Ibu gitu ya, tapi justru memperbaiki metabolisme kita gitu ya. Jadi nggak akan berbahaya tentunya gitu. Karena saya sebagai pengalaman sendiri, karena saya punya mah juga, saya makan makanan fermentasi aman-aman aja. Tapi mungkin tips dari saya, kalau kita belum terbiasa, jadi kalau kita mau makan sesuatu yang makanan fermentasi itu perutnya jangan kosong gitu ya. Jadi jangan pagi-pagi nih ya Bapak Ibu makan kimchi langsung. Pertama, kimchi pedas ya. Kimchi jadi berbahayanya bukan dari fermentasinya tapi dari si cabai tadi. Pertama kimchi pedas, terus asam juga ya. Jadi saya nggak terlalu nyaranin untuk makan bener-bener pagi-pagi hari banget, belum minum, belum makan sama sekali gitu. Tapi kalau untuk dikonsumsi bersamaan sama makanan lain, itu saya sangat menganjurkan. Bahkan kalau cerita-cerita nih ya Bu ya, tentang perihal makanan fermentasi, saya ini sama keluarga saya sekitar pas mulai pandemi ini kan kita di rumah terus. Terus ya pandemi, imun kita harus kuat, tubuh kita harus kuat gitu ya. Jadi bapak saya tuh setiap hari Jumat, dia langganan itu tuh susu yang tadi saya iklanin tuh ya, Cintai Ususmu.
setiap hari Jumat tuh saya sekeluarga harus minum itu. Nggak setiap hari Jumat aja. Jumat beli, terus beli beberapa botol, stok, setiap hari harus minum. Dan fungsinya ini ternyata bagus banget, Bapak Ibu. Jadi untuk yang agak susah pencernaannya ya, untuk buang airnya susah, itu akan lebih lancar. Terus saya juga udah lama tuh nggak sakit mah gitu ya, lebih terjaga, jadi lebih sehat gitu ya pencernaannya. Terus saya juga sekarang lagi ngebiasain diri untuk minum cuka apel, apple cider vinegar (ACV). Itu saya baca-baca tuh ya Bapak Ibu, itu bagus sekali ya asam-asam organiknya buat meningkatkan metabolisme tubuh. Nah kebetulan saya lagi diet ya, karena di rumah terus gitu makan mulu, jadi naik gitu berat badannya. Jadi saya coba diet dengan makanan fermentasi gitu. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya aman bagi penderita MAH, tapi juga bisa bikin kita lebih sehat kalau kita makannya rutin. Dan juga jangan misalnya saya udah semangat banget nih, saya mau makan makanan fermentasi, habisin tuh kimchi satu toples sendiri gitu ya, langsung itu nggak bagus juga. Segala yang berlebihan itu nggak baik Bapak Ibu. Mau yang sehat mau yang enggak, segala yang berlebihan itu nggak baik. Jadi secukupnya aja tapi rutin, nah itu insya Allah akan membantu juga kita lebih sehat gitu Ibu. Ya, menarik sekali ini Mbak Novia. Jadi terbuka untuk makan makanan berfermentasi ya sekarang ya. Iya, dimulai aja karena kita kan kalau belum terbiasa harus dibiasain ya. Pelan-pelan dulu, misalnya konsumsinya sedikit dulu, lama-lama jadi kebiasaan, jadi sehat gitu. Iya. Siap. Saya coba Mbak nanti minum Yakult tiap hari lah ya. Waduh, saya dibayar berapa ya sama Yakult? Ini harusnya saya dibayar. Enggak, bercanda Bapak Ibu, tapi emang saya suka minum Yakult. Ya. Ya, Bapak Ibu, apakah ada yang bertanya, Bu, Pak? Untuk kegiatan hari ini kita batasi sampai 14.30 ya. Jadi selepas itu untuk istirahat, dan bagi Bapak Ibu yang belum tahu, ini kimchi ini salah satu produk makanan berfermentasi. Mbak Novia ini punya background di mikrobiologi, Bapak Ibu, tahulah tentang bakteri baik dan bakteri buruk. Barangkali ada yang konsultasi COVID juga di desa mungkin Bapak Ibu, atau terkait apapun yang berbau bakteri. Halo? Ini lucu loh Mas. Sebenarnya ya, saya tuh S1 saya dulu tesisnya tentang vaksin. Betul. S2 saya juga tentang vaksin. Tapi saya tuh senang banget sama makanan fermentasi gitu. Makanya waktu ada undangan ini, saya harus ikut nih. Karena saya memang senang banget sama makanan fermentasi. Karena ngerasa sendiri loh Bapak Ibu. Kayak kalau kita saya kan makannya juga lumayan agak jorok gitu ya. Kayak maksudnya jorok tuh kurang sayur, kurang apa gitu. Tapi dengan dibantu sama makanan fermentasi ini jadi bagus lagi. Si ususnya, buang airnya jadi lancar, teratur gitu. Jadi lagi rame juga ya Mas ya tentang itu, tentang percovidan juga ya. Iya, jadi tahu ya ini ya tentang vaksin ya, berarti Mbak Novia ya? Kebetulan iya, saya kemarin skripsi sama tesisnya juga tentang vaksin kebetulan. Iya. Tapi belum pakar ya. Cuma saya tahu aja. Saya tuh antusias gitu kalau lihat info-info seperti itu, saya baca, kemudian juga biasanya keluarga saya juga nanya-nanya, "Dek, ini gimana ya? Ini vaksin Sinovac nih gimana?" gitu. Saya suka gitu-gitu aja pokoknya. Di luar topik ini mungkin ya Mbak ya, yang bikin kendala teman-teman di desa ini sekarang kan adanya protokol kesehatan ya Mbak ya, yang ketat gitu, tidak ada kerumunan yang banyak, terus kita dipaksa untuk tatap virtual seperti ini. Sebetulnya boleh nggak sih Mbak kalau kita vaksinasi tapi tanpa kita tes dulu gitu Mbak? Artinya untuk jaga-jaga ya udahlah kita ikut formalitas vaksin, tapi kita nggak tahu kita udah kena corona atau belum. Nah itu bisa nggak kayak gitu? Ini mohon izin ya Bapak Ibu, sekali lagi saya mau disclaimer dulu gitu ya, saya bukan pakar memang. Jadi saya takutnya omongan saya ini benar-benar sebagai patokan banget gitu ya. Nah, tapi saya mau sharing aja gitu. Kalau
sebenarnya syarat pertama divaksin itu apa ya? Sehat. Syarat pertamanya vaksin. Nggak boleh lagi terkena penyakit apapun, misalnya lagi batuk juga udah nggak boleh vaksin. Mungkin ibu-ibu di sini ya lebih familiar ya dulu waktu vaksinasi anaknya gitu. Anaknya lagi panas nggak Bu? Panas, oh nggak boleh, besok lagi gitu. Tunggu sembuh dulu. Nah itu. Jadi kata kuncinya adalah kalau Anda mau divaksin, Anda harus sehat. Jadi kalau lebih baik ya apa ya, terutama kalau Anda memang beresiko tinggi ya, misalnya sering bekerja di kerumunan atau merupakan tenaga kesehatan tuh biasanya dicek dulu ya Mas sebelum vaksin gitu. Karena kita menghindari dampak negatifnya gitu. Kita kan di sini mau sehat ya. Jadi harus betul-betul ekstra perhatian juga gitu. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat-sehat selalu, hindari kerumunan, 3M ya semuanya. Jadi sekarang nambah ya Mas, katanya jadi 5M atau gimana tuh? Jadi 5 miliar. Ya. Pokoknya menjaga jarak ya, mencuci tangan, gunakan masker, pokoknya harus wajib gitu. Yep. Oke, COVID-nya udahan. Ini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya Bu, Pak, terkait materi fermentasi kimchi ini? Pak Saifullah mungkin, Pak Marjoko, Mbak Anis. Udah pada ini kali Mas, semangat nih mau coba di rumah gitu ya. Gak apa-apa, Saya mungkin berharap iya Mbak, ya. Harus nyoba ini teman-teman ini. Ada absennya Pak. Sudah saya kirim, ini saya kirim lagi ya. Ya. Kalau dilihat dari peserta ya Mbak ya, itu ada dari yang hari ini ya, dari Sumatera ada, dari Jawa Timur banyak nih teman-teman Pak Marjoko ini, terus Jabar ada, Banten ada, Kalimantan ada, Sulawesinya ini hadir enggak ya Pak Hepinia ini? Oh Pak Hepinia dari Nias. Sulawesinya enggak ada ini. Nah, kira-kira kayak tadi yang saya nyambung itu Mbak, untuk seperti komoditas kayak sagu gitu, bisa jadi pengganti tepung beras enggak ya? untuk bikin kimchi ya Mas ini. Iya. Nah, kebetulan saya sih belum pernah nemu ya Mas, karena sebenarnya kalau kita prinsipnya sih bisa aja ya, karena kan dia juga sama-sama pati gitu ya, punya zat yang diperlukan sama mikrobanya tersebut. Tapi saya juga kurang tahu apakah itu bisa fermentasinya jadi bagus atau enggak gitu. Kalau mungkin bisa diolah jadi hal lain kali ya, karena makanan kan banyak ya, nggak cuma kimchi aja gitu. Mungkin lebih bisa diolah jadi produk lain, tapi saya juga kurang sebetulnya saya sendiri masih kurang begitu familiar dan tahu soal pengembangan makanan gitu-gitu ya. Tapi setahu saya di ITB ada juga ya Mas yang itu dari SITHR kalau nggak salah. Dari singkong ya, tepung mokaf itu ya? Iya betul. Mungkin itu juga iya mungkin bisa ditanyanya ke sana ya Mas langsung gitu. Boleh. Ya ini ada yang nanya Mbak dari Mbak Indri ini. Kalau diselipin daging enak enggak ya? Kalau diselipkan daging. Kimchinya ya Bu Indri ya? Mana ya ininya? Di komentar Mbak. Oke. Kalau diselipin daging ayam enak nggak? Kalau udah jadi Bu enak. Kalau udah jadi kimchi ya, makannya tuh kimchi sama daging ayam gitu. Oh enak banget tuh Bu, boleh. Tapi jangan difermentasi juga daging ayamnya ya, karena daging ayam tuh mengandung bakteri yang lain yang kebanyakan nggak kita pengenin gitu ya. Jadi nanti takutnya malah jadi rusak. Gitu. Jadi kimchinya jadi dulu selesai, baru nanti kita makan sama-sama ayam gitu. Ini emang biasanya juga di Korea dikonsumsinya gitu Bu. Kan mereka senang banget daging bakar gitu ya, di grill gitu, di daging asapnya fush gitu kan kayak dibakar gitu. Biar membuat si makanan itu tetap sehat dikasih diselingi kimchi juga gitu. Emang cara makannya gitu. Jadi enak kalau pakai ayam. Nah, siap. Enak ya Bu ya. Jadi sama daging apapun enak Bu. Nah ini garam diganti bumbu Mas Bintang. Oh, ada Reiko.
Boleh enggak ya? Oke. Itu kalau garam maksudnya digaram untuk ngebumbuin si tadi ya campuran yang tepung berasnya tadi tuh boleh. Boleh orang kalau di tadi kita lihat ya di resepnya juga kan dia nambahin di si apa tuh adonan tepung berasnya juga dia ditambahin kaldu jamur ya. Jadi Betul. sebenarnya boleh kalau dikasih penyedap. Cuma kalau untuk di tahap awal tuh yang waktu penggaraman pertama untuk membuat sawinya layu, enggak ya, itu harus garam. Harus garam saja gitu. Jadi kalau tahap pertama penggaraman itu memang harus garam berarti ya Mbak ya? Iya, betul. Penggaraman ya, namanya bukan peroikoan. Peroikoan gitu. Tapi saya saranin jangan terlalu banyak juga kalau pakai penyedap. Karena apa namanya, ini si kimchi sendiri juga udah apa ya, udah kaya rasanya gitu ya. Kayaknya nggak perlu banyak-banyak juga udah oke gitu. Oh iya. Ya, selamat hadir Ibu Asmu, Ibu Meli dari NTB. Mungkin perlu cerita ini, Ibu Meli ini potensinya banyak ini Mbak di NTB ini. Ya. Ini ada pertanyaan juga dari Bu Desi, mungkin lebih ke pernyataan ya Bu ya. Kalau produk di Sumsel, Bekasan, Rusip, saya sih nawarin Bu sama teman-teman. Ini kalau kita bikin webinar makanan olahan gimana ya? Fermentasi semua gitu, se-Indonesia. Teman-teman bisa deh sharing di situ. Kita bagi ilmu nih, tips-tips masakan. Oke, bisa ya Bu Desi ya? Nanti Ibu ya Bisa siap. Mas, bisa. Oke. Ya. Oke. Ya, siap Bu. Nanti diatur-atur Bu jadwalnya Bu sama saya sama teman-teman. Siap. Oke. Nah, ada Ini lagi tadi yang mau yang bertanya Bu? ini Pak? ya yang perbandingan garam Mas. Oh iya. Perbandingan garam ya. Perbandingan garam di awal ya. Iya, perbandingan garamnya itu sebetulnya sorry. Ini kan kalau di sini dia pakainya setiap 1 kilo dia dikasih, oh ini ada rentangnya ya. Sebentar. Kalau ini sebetulnya 2 ya Bu. Jadi tiap 1 kilo itu 1 kilo sawi itu garamnya 2 sendok makan gitu. Tapi sebenarnya rasio sawi sama garam ini nggak harus baku banget gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Gimana ya? Jadi disarankannya itu 1 kilo setiap 1 kilogramnya itu 2 sendok makan garamnya. Tapi nanti dilihat lagi mungkin kalau mau misalnya kan ada kadang-kadang ada juga ya Bu kimchi yang nggak dipotong-potong. Jadi misalnya kimchinya ini berlembar aja gitu. Sawi kan lebar-lebar ya. Berlembar-lembar terus nanti dia olesin daunnya pakai garam. Nah, kadang-kadang kalau kayak gitu jadi suka kurang 2 sendok makan. Jadi sebenarnya aturannya adalah ya menyesuaikan aja dengan si luas permukaannya sawi yang digunakan gitu. Sampai yang penting semuanya kelumurin sama garam. Sekitar 2 sendok makan atau 4 sendok makan per kilonya. Tergantung motongnya tadi, Bu. Gitu. Ya. Mungkin perlu ini kali lagi ya Mbak ya videonya ya Mbak kalau boleh Mbak. Ini Ibu Indri juga putus-putus tadi katanya. Oke, coba ya. Ini yang tadi. Pas digaraminnya kali ya ini. Boleh. Iya. Ini kan udah dipotong-potong ya. Dimasukkan ke tempat. Nah, tambahin 2 sendok makan garam gitu. Jadi aturannya emang nggak baku sebenarnya. Ini tuh tergantung banget sama si sawinya kita kayak gimana. Bahkan ada juga yang digaraminnya itu sambil direndam air garam aja, nggak cuma garam aja, itu ada juga. Jadi macam-macam banget. Pokoknya kimchi tuh apa ya? Lebih ke resep rumahnya. Tiap rumah tuh beda gitu. Si resepnya gitu. Nah, ini udah kebilas.
Ini kan versi yang dipotong-potong ya Ibu, Bapak. Kalau nggak mau dipotong juga bisa. Jadi sawinya berbentuk gede-gede aja gitu, lembaran itu juga bisa. Garamnya nah disesuaikan sama nanti si sawinya itu. Ini diputernya sampai akhir lagi Mas atau gimana ya? Boleh Mbak, ya. Oh iya. Ada yang baru gabung ini Bu. Oh oke, selamat datang. Ini ya tadi sausnya. Tepung beras maksudnya itu tuh. Nah kan dikasih kaldu jamur ya, kaldu jamur juga kan penyedap gitu. Tapi dipakainya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Mau diganti Royco yang tadi ya, ini juga boleh. Sedikit aja tapi pakainya. Banyak kan nggak enak nanti. Sayang si rasa kimchinya ntar ketutup sama Royco gitu. Ini diaduk-aduk sampai konsistensinya kayak gini ya, nggak terlalu yang kayak bubur sumsum kan, kalau bubur sumsum terlalu padat gitu ya. Ini tambahan aja, mau ditambah wortel boleh, daun bawang boleh, lobak dipotong kecil-kecil ditambahin boleh juga. Pokoknya sayuran-sayuran yang apa ya cenderung tidak berair gitu, itu boleh. Sekali lagi ya Bapak Ibu, ini 2-3 hari ini sangat-sangat bergantung sama selera. Kalau mau cuma 1 hari juga bisa sebenarnya, kalau udah dirasa cukup asam, udah aja nggak apa-apa. Nggak harus patokannya misalnya 2 hari harus 2 hari, nah nggak. Ini tergantung sama Selera ya? selera, iya betul. Kalau lebih dari 3 hari ada masalah nggak? Sebenarnya nggak masalah ya kalau misalnya betul-betul tertutup dan nggak terkontaminasi. Oh iya, Bapak Ibu kalau misalnya menemukan tiba-tiba lagi bikin kimchi nih ya, sudah ditaruh misalnya 2 hari. Pas dicek ternyata di atasnya ada putih-putih kayak jamur tempe gitu ya, putih. Kan tempe kalau didiemin lama, pernah nggak Bapak Ibu taruh tempe di dapur kelamaan, lupa gitu. Ya itu Ternyata besoknya di ada. rasanya enak itu Mbak, tempe kayak gitu. Kenapa? Rasanya enak. Iya. Kalau di tempe mungkin enak ya. Kalau di kimchi, kalau Bapak Ibu melihat seperti itu, ada putih-putih jamur gitu di atas, itu langsung buang aja. Nggak Jangan, layak karena ya? nggak layak. Karena udah, itu namanya terkontaminasi gitu. Jadi mungkin ketika Bapak Ibu bikin itu kurang bersih, atau nutupnya itu kurang rapet gitu ya, jadi jamurnya masuk. Jadinya malah basi gitu. Itu jangan dimakan. Siap. Gitu. Terus beda ya Bapak Ibu, rasanya kalau makanan fermentasi itu asam seger. Kalau basi dia rasanya tengik. Beda ya. Jadi itu mohon dibedakan. Jangan kayak, oh ini kayaknya lebih tengik, ini lebih bermanfaat deh, lebih bernutrisi. Itu enggak sama sekali. Jadi kita harus bisa ngebedain juga nih ya, kalau seger enak, asamnya seger itu baru bagus. Kalau tengik, ada bau tengik, itu berarti terkontaminasi gitu. Jangan dimakan. Oke, Mbak Novia.
Gimana Bapak Ibu, sudah cukupkah atau ada yang ingin bertanya Bu? Mungkin pertanyaan terakhir, Bapak. Pak Marjoko, Ibu Indri, sudah ya Bu ya? Berarti Bu. Oke. Ya. Ya sudah Mbak, ini teman-teman juga sepertinya sudah ingin mencoba. Oke, siap. Nanti rekamannya juga akan diupload Bapak Ibu ke YouTube untuk kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya materi juga insya Allah akan di-forward juga, dan di grup juga ada Mbak Novia, Bapak Ibu. Kalau memang tidak, oh ini ada Bu Indri. Ya, mungkin terakhir kali ya Bu ya. Siap Bu, ya nggak apa-apa. Boleh Mbak langsung dijawab aja Mbak. Wah, terima kasih pertanyaannya Ibu Indri. Ini kalau habis kena diare, habis makan tuh berarti basi ya. Sebenarnya apa ya, diare juga kan sebenarnya si penyebab utamanya kita nggak bisa langsung nyalahin satu hal gitu ya misalnya. Kalau tapi saya juga sebenarnya waktu itu pernah makan makanan basi tapi nggak diare juga. Nah, jadi ada kasusnya yang sebenarnya kita makan makanan basi tapi nggak diare. Ada juga yang kalau kita makan makanan lain tapi diare. Jadi kita nggak bisa menentukan sebenarnya Ibu diarenya itu karena apanya. Jadi nggak bisa jadi patokan juga. Misalnya, oh saya diare, berarti tadi saya makan yang basi ya gitu. Nggak juga gitu, nggak seperti itu juga. Tapi kita bisa lihat di sini, bedain caranya membedakan makanan basi sama makanan fermentasi itu gimana sih? Tadi yang saya udah bilang ya Bu. Jadi kalau dia baunya tengik itu udah nggak usah dimakan. Sama sekali. Kadang-kadang kita suka bandel ya. Kalau misalnya beli roti, terus udah ditaruh 3 hari terus ada atasnya tuh ya ada jamur-jamurnya gitu warnanya hijau gitu ya. Kita tetap potong aja tuh sedikit, terus sisanya kita makan gitu. Aduh, itu emang sebenarnya mubazir ya Bu, sebenarnya ya mubazir, tapi Beda jangan sama dimakan. tempe sama oncom berarti ya Mbak ya? Beda sama tempe sama oncom. Jadi kalau tempe sama oncom tuh, tempe tuh dia di dalamnya dia udah punya jamur ya Mas. Jamur yang kalau kita diemin di suhu ruang, dia akan terus tumbuh gitu. Dan jamurnya masih jamur baik, jamur itu. Kecuali kalau jamurnya udah menghitam, udah mengeluarkan bau yang nggak enak, itu udah basi berarti gitu ya. Jadi intinya gitu sih ngebedain. Jadi ngebedainnya jangan dari diare sama enggak ya Bu, karena kadang-kadang nggak diare juga tuh kalau makan yang basi. Tapi lebih baik kita lihat dulu dari penampakannya. Kalau penampakannya udah ada yang mencurigakan gitu ya Bu ya, udah nggak usah dimakan. Ada lapisan apa gitu putih-putih, aduh nggak usah. Apalagi hitam, aduh nggak usah dimakan gitu. Kalau rasanya kita cicipi asam seger, oh asik nih ya, udah itu yang berhasil gitu. Oke. Semoga membantu ya Bu. Jangan makan roti berjamur. Saya sering tuh kalau waktu kuliah, aduh dimarahin sama dosen saya. Kamu nih, aduh anak mikrobiologi masa roti berjamur dimakan. Sayang Bu, mahal. Nggak boleh ya Bu ya. Oh iya, mau nanya ini Mbak terakhir mungkin pamungkas ya. Oh iya, mangga. Boleh. Tarif apa? Kalau tarif makanan kimchi ini kalau di restoran atau di Korea berapa ya? Oh iya, saya belum kasih tahu ya. Iya, mohon maaf. Jadi saya lihat kalau anak sekarang belinya online ya Bu ya. Oke. Kalau saya lihat online kan kalau kita beli sawi itu 1 kilo 9.000 ya, sawi aja, sawi mentah gitu ya, sawi aja Murah tuh lagi 9 tuh Mbak ribuan. kalau di petaninya langsung ya. Oh gitu, saya nggak tahu karena kebetulan saya agak jauh juga dari petani, aduh sayang banget ya, 9.000. Kalau saya beli kimchi itu 1 kilonya, kalau yang kurang premium ya, yang biasa aja tuh sekitar 60.000, 58 sampai 62.000. 1 kilo. Itu ya. Dan bahkan kimchi itu ya Bapak Ibu, di kilonya tuh kan sama air-airnya ya, sama kan ada air kimchinya tuh. Nah, jadi sekilo tuh ya gitulah, dikira-kira aja sendiri ya, mungkin agak lebih berat gitu ya kimchi. Terus itu yang kurang premiumnya 58 sampai 60.000 lah kurang lebih. Kalau yang premium dia biasa jual 70 sampai 80.000. Maksud saya premium tuh karena dia bikinnya kuahnya ya Bapak Ibu, tadi kan kita cuma tambahin garam sama kaldu aja. Kalau yang premium itu ditambahin lagi sama rumput laut, sama jamur gitu ya, lebih gurih, lebih
sama Lebih ini ada banyak yang isinya nambahin. kali ya? Iya, lebih banyak isinya dan variasi. rasanya lebih kuat juga. Ada yang ditambahin anchovy. Anchovy itu apa? Teri ya. Kalau bahasa Indonesianya teri gitu. Jadi ditambahin asin, gurihnya tuh ditambahin dari teri juga gitu. Itu yang premium gitu. Itu 80 ribuan. Kalau di restoran jatuhnya lebih mahal lagi ya. Karena kan dia ya kita bayar si restorannya juga ya. Kalau nggak salah saya pernah pesen itu 7.500 dapat 100 gram kalau nggak salah. Yang biasa aja bahkan. Jadi kayak sekitar kalau sekilonya ya 75.000 gitu. Padahal yang biasa aja, yang nggak premium gitu. Sekitar segitu Ibu harganya. Wah, potensi bisnis nih Bapak Ibu. Potensi Ya, banget kalau udah nemu channelnya ya, misalkan apa namanya mau dijual kemana dan wah pokoknya kalau bisa berkolaborasi tuh ya sama yang jago bisnis itu sangat menguntungkan sekali sih Bapak Ibu. ya kimchi ini ya. Oke. Siap. Makasih Mbak Novia atas kehadirannya. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 14:20. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, ditutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada workshop kegiatan hari ini. Insya Allah untuk Ibu Desi ataupun rekan-rekan yang lain yang mungkin ingin sharing terkait fermentasi ataupun produk-produk unik bercita rasa dunia atau khas lokal, silakan bisa kontak Mas Mujadid, ada di grup WA. Di WA grup juga sudah ada Mbak Novia Intan. Rencana untuk grup itu saya ingin ajak teman-teman yang lain, Mbak, untuk isi juga, Mbak. Paling nggak tiap bulan itu untuk inilah kegiatan workshop fermentasi. Nanti mau dibantu ya, Mbak ya. Oke, siap. Pokoknya kalau anak-anak mikro ITB seneng banget nih kalau sharing-sharing kayak gini pastinya. Ya, ya untuk Iya. teman-teman yang lain peserta banyak kok Mbak dari kita. Jadi banyak yang ingin belajar dan ingin mencoba. Terima kasih atas kehadiran Mbak Novia Intan sudah menyempatkan waktu. Terima kasih pada Bapak dan Ibu semua. Salam sehat. Silakan dapat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu masing-masing di rumah.